Selamat siang, berjumpa lagi dengan video pembelajaran pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana sih cara menganalisis ide pokok dari sebuah teks. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita tentang video pembelajaran analisis ide pokok, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada berapa sih jenis paragraf dalam bahasa Indonesia? Nah, kenapa Bu Puspa tanya ada berapa jenis paragraf? Karena jenis paragraf nanti akan mempengaruhi cara kita menganalisis ide pokok. Baik, kita langsung mulai ya. Untuk konsep ide pokok itu apa sih? Jadi, ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, dapat juga disebut sebagai gagasan. Nah, itu tadi konsep dasar ide. Lalu ide pokok sendiri adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam paragraf. Ide pokok sendiri memiliki beberapa istilah ya. Istilahnya berbeda tapi dia merupakan konsep yang sama. Istilah lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama, dan pikiran utama. Keempat konsep ini memiliki nama yang berbeda, tapi dia memiliki konsep yang sama, yaitu merupakan dasar pemikiran dari sebuah pengembangan paragraf. Baik. Nah, sebelum kita menemukan ide pokok itu ada di mana sih? Nah, untuk menemukan ide pokok, sebelumnya kita harus tahu dulu jenis-jenis paragraf untuk bisa menemukan kalimat utamanya. Jadi, kalau kita berbicara tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, di sini ada 3 macam jenis paragraf. Yang pertama, ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Lalu ada paragraf yang kedua yaitu induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, yang terakhir yaitu paragraf kombinatif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal dan diulangi atau dipertegas di akhir paragraf. Jadi nanti kalau teman-teman mau menemukan ide pokok pasti terletak di dalam kalimat utamanya. Jadi kalau paragrafnya berupa paragraf reduktif, ya berarti nanti ide pokok akan terletak di kalimat pertama ya. Kemudian kalau paragraf induktif, ide pokok akan terletak di kalimat terakhir, dan kalau paragraf kombinatif, maka ide pokok akan terletak di awal kalimat dan diulangi di kalimat terakhir ya, di paragraf tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagaimana cara menganalisis ide pokok. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis ide pokok, kita harus menganalisis gagasan yang terkandung di dalam kalimat utama. Baik, kita langsung coba latihan ya. Untuk yang pertama, ini kita tadi sudah belajar tentang paragraf deduktif. Tadi masih ingat ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal kalimat seperti ini, maaf di awal paragraf ya. Ini jadi kalimat pertama pasti kalimat utama untuk paragraf deduktif. Nah, ini sesuai dengan ciri paragraf deduktif ya, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian ciri yang kedua yaitu paragraf deduktif menggunakan pola penalaran deduksi. Pola penalaran deduksi ini adalah paragraf dimulai dari penalaran umum ke khusus. Jadi kalau teman-teman lihat di paragraf ini dibuka dengan kalimat olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Ini kan kalimat yang umum sekali ya, teman-teman ya. Kita tidak belum masuk ke pembahasan khusus karena di kepala kita dari kalimat umum yang kita baca ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Apa aja sih manfaatnya secara fisik dan secara mental bagi tubuh manusia? Seperti itu kan. Lalu di paragraf ini akan dijabarkan olahraga itu apaan sih? Kemudian tujuan kita berolahraga itu apa? Lalu, nah ini kita masuk ke manfaat olahraga bagi kesehatan fisik. Ini dijabarkan antara lain meningkatkan suasana hati, mengurangi perasaan depresi, kecemasan, serta stres, kemudian membantu menurunkan berat badan dan sebagainya ya. Lalu dijelaskan pula di sini memiliki manfaat bagi kesehatan mental, yaitu bisa meningkatkan kualitas tidur, memberikan efek psikologis dan mengurangi rasa sakit, menumbuhkan rasa percaya diri, dan bisa memperbaiki suasana hati. Nah, ini adalah
Untuk pola penalarannya teman-teman lihat ya, dari sesuatu yang umum, disebutkan manfaatnya banyak, lalu dirinci manfaatnya apa saja, itu yang disebut manfaat pola penalaran umum ke khusus. Nah, paragraf deduktif juga merupakan paragraf yang dimulai dengan kalimat yang berisi pernyataan umum, tadi sudah saya singgung ya. Lalu bagaimana dengan paragraf induktif? Untuk paragraf induktif sendiri, dia memiliki ciri-ciri yang, kebalikannya paragraf deduktif ya. Kalau paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi di kalimat terakhir seperti ini paragrafnya saya pakai yang sama ya dengan deduktif tadi biar teman-teman tahu bedanya. Nah, kalau tadi di awal kalimat, deduktif tadi, kita menggunakan kalimat seperti ini, "Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental." Nah, di paragraf induktif ini, kalimat utamanya saya tarik, saya pindah ke akhir ya, teman-teman ya. Karena ditaruh di akhir, maka ciri kalimat dalam paragraf induktif itu harus berupa simpulan. Nah, di sini saya tambahkan kata penanda simpulan, oleh karena itu, olahraga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Sama aja kan, ide pokoknya kan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh manusia ya, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini kan tadi sama aja ya paragrafnya ya. Kita mulai dengan pernyataan yang langsung khusus ya, olahraga itu apa, manfaatnya, baru kita akhiri dengan sebuah pernyataan yang bersifat umum. Nah, ini merupakan ciri paragraf induktif yang menggunakan pola penalaran induksi, yaitu paragraf yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum atau general. Baik, kemudian cara menganalisis ide pokok lagi dari paragraf yang ketiga, yaitu paragraf kombinatif. Di sini teman-teman lihat bahwa paragraf kombinatif kan tadi disebutkan bahwa kalimat utamanya itu terletak di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Jadi sebenarnya seolah-olah dia punya dua kalimat utama ya, tapi tidak mungkin sebuah paragraf itu memiliki dua kalimat utama karena akan rancu ya teman-teman ya, karena satu paragraf memang harus terdiri dari satu kalimat utama saja. Nah, dalam paragraf kombinatif ini sebenarnya kalimat utamanya itu hanya terletak di awal paragraf seperti paragraf deduktif ya. Tapi di akhir paragraf ini kayak muncul kalimat utama lagi, sebenarnya bukan kalimat utama tapi dia merupakan penegasan ya, penegasan dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Untuk contoh paragrafnya kita menggunakan paragraf yang sama yaitu manfaat olahraga bagi tubuh. Nah, di sini teman-teman lihat diawali dengan pernyataan umum, olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Lalu kita rinci manfaat bagi fisik itu apa, manfaat bagi mental itu apa. Nah, kemudian kita pertegas di akhir. Dengan demikian, olahraga terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Nah, dari paragraf ini, kalau teman-teman lihat, kalimat utamanya itu yang awal ya. Di kalimat terakhir ini hanya berupa penegasan. Oleh karena itu di sini, saya beri ciri paragraf, maaf ya kombinatif, itu dia harus diawali dengan kalimat yang berisi pernyataan umum, lalu diakhiri dengan kalimat yang berisi simpulan, seperti itu. Nah, untuk pola penalarannya sendiri, paragraf kombinatif itu mirip dengan paragraf deduktif ya, dia diawali dengan pernyataan khusus ke umum. Jadi, dia diawali dengan pernyataan yang umum dulu, kemudian khusus, baru ke pernyataan yang umum lagi, seperti itu. Oke, baik. Dengan berakhirnya penjelasan tentang paragraf kombinatif, teman-teman jadi tahu ya bahwa untuk menganalisis ide pokok, kita harus mengambil ide pokok itu dari kalimat utama, sehingga ide pokok terkandung di dalam kalimat utama. Dan biasanya kalimat ide pokok dan kalimat utama itu mirip-mirip ya, teman-teman ya, karena memang ide pokok ada di dalam kalimat utama. Tapi biasanya ide pokok itu merupakan rangkuman atau seperti simpulan atau pernyataan umum dari keseluruhan isi teks. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang analisis ide pokok. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.